The Blues Chelsea melaju dengan sangat kencang dalam 14 laga terakhir. Mereka tidak terkalahkan dan ini merupakan poin istimewa bagi seorang pelatih asal Jerman, yaitu Thomas Tuchel. Apakah Tuchel akan memberikan satu piala minimal bagi Chelsea pada musim ini, karena mereka akan berlaga di Piala FA, dan yang paling utama mereka akan tampil di babak perempat final Liga Champions. Oleh bertemu dengan saya, Ropan, kita akan membicarakan kali ini tentang The Blues Chelsea. Ini luar biasa, tidak salah bagi Roman Abramovich, sang juragan Taipan dari Rusia ini, memilih seorang Thomas Tuchel ketika ia diberhentikan dari PSG. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini datang ke Stamford Bridge menggantikan Frank Lampard, dan sejak dia masuk 14 laga terakhir mereka tampil sangat moncer. Dia memang hanya diberikan 18 bulan kontrak oleh Chelsea, dan ini sebagai ujian bagi Tuchel. Kalau Tuchel ini bisa tampil bagus, ya, dan sekarang dia sudah bisa membuktikan, pasti dia akan diperpanjang dan mungkin akan terjadi tanda tangan baru kontrak. Apalagi dia mampu bisa merebut satu piala saja di Piala FA. Mereka sudah sampai ke semifinal dan lawan mereka tidak main-main. Pemuncak klasemen saat ini Manchester City. Mereka akan bertarung nantinya. Tapi fokus juga paling utama ketika Tuchel mampu membawa tim ini lolos ke babak perempat final Liga Champions. Nah, peluang mereka terbuka karena calon lawan mereka Porto. Mereka akan ke Porto dulu untuk away di Dragao, markas Porto. Dan saya pikir bukan menganggap enteng Porto. Porto tim yang bagus. Mereka menyingkirkan Juventus dan ini tidak main-main, ya, harus fokus, konsentrasi benar bagi Chelsea. Dan saya kira pasti Tuchel tahu persis bagaimana untuk bisa menjinakkan FC Porto, karena mereka melewati salah satu tim yang berbahaya yang memimpin klasemen sementara di La Liga, ya, di Spanyol, Atletico Madrid. Tidak mudah bisa menyingkirkan Atletico Madrid, tim yang juga pernah menyingkirkan Liverpool, ya, pada musim yang lalu. Dan saya kira ini suatu prestasi terbaik, ya. Bahkan ATM tidak mampu bisa membuat gol. Mereka kalah dengan agregat 0-3, baik di kandang kalah 1-0 dan 2-0 di Stamford Bridge. Jadi memang ini kesempatan bagi Tuchel untuk bisa membuktikan, ya, kalau mereka bisa mengatasi Porto dalam pertandingan pertama, ini akan jauh lebih bagus bagi mereka untuk bisa menjamu Porto di Stamford Bridge dalam leg kedua tentunya, ya. Dan saya yakin, ya, bahwa Tuchel mampu memberikan yang terbaik, ya. Artinya dia bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Roberto Di Matteo pada 2011-2012 ketika mereka mengalahkan Bayern Munchen di final lewat adu penalti, dan untuk pertama kali dalam sejarah Chelsea bisa mengondol merebut Liga Champions walaupun Di Matteo akhirnya juga dipecat, ya. Tetapi itu suatu prestasi tersendiri, ya, bagi Di Matteo bersama dengan Chelsea. Nah, posisi Tuchel sangat bagus dengan 14 laga tidak kalah. Ini menandakan bahwa dia adalah pelatih yang hebat dan tepat sekali. Dia datang di saat memang dibutuhkan. Saat Lampard tidak mampu bisa mengkatrol, mengangkat tim ini jauh lebih bagus sesuai dengan ekspektasi dari Abramovich. Dan akhirnya sekarang ada di 4 besar. Tadinya keluar dari 4 besar, sekarang ada di 4 besar. Memang jauh berselisih dengan Manchester City, 20 poin. Tapi setidaknya mereka hanya 6 poin ya di belakang MU yang berada di peringkat kedua, dan 5 poin di belakang Leicester yang berada tempat ketiga. Nah, Tuchel juga harus berhati-hati karena hanya selisih 2 atau 3 poin bersama dengan sangat ketat dengan West Ham dan juga dengan Tottenham. Jadi ini yang harus dipikirkan juga, mereka jangan sampai tersandung, dan mereka akan sebelum bertarung melawan Porto, mereka akan lebih dulu untuk fokus menghadapi West Brom. Tim ini ketika masih bersama dengan Lampard menahan Chelsea dengan 3-3. Chelsea nyaris kalah sebelum mereka balik ketika tertinggal dengan 3 gol untuk bisa mendapatkan 1 poin.
Nah, lawan West Brom saya pikir mereka akan aman. Mereka bisa mendapatkan 3 poin sebelum mereka melaju pada tanggal 8. Dengan West Brom tanggal 3, tanggal 8 mereka akan bertarung melawan Porto. Dan ini ujian berat tentunya bagi Tuchel. Tapi kalau melihat dia mencetak 10 kemenangan dan 4 imbang dalam 14 laga terakhir, bahkan 7 pertandingan terakhir mereka clean sheet, ya, 7 pertandingan beruntun clean sheet. Ini suatu hal yang luar biasa, memasukkan 8 di antara 7 pertandingan itu tanpa kemasukan gol. Bahkan dari total 14 pertandingan mereka masukkan 17 dan kemasukan 2. Hanya Takumi Minamino yang mampu mencetak gol ke gawang Chelsea saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Soton di St. Mary, dan gol bunuh diri di Bremer Lane, markasnya Sheffield ketika Chelsea menang dengan 2-1 atas Sheffield tentunya, dan ada gol bunuh diri dari Rudiger. Jadi cuma 2 gol itu yang bersarang di gawang Mendy, ya, bersama dengan Chelsea. Jadi ini suatu hal yang sangat bagus sekali. Bahkan Tuchel sudah bisa melewati rekor dari Scolari, Luis Felipe Scolari yang mencetak 12 kemenangan, juga Mourinho dengan 10 kemenangan. Jadi dia sekarang sudah dengan 14 kemenangan tidak terkalahkan, maksudnya dari 14 ini. Suatu hal yang bisa menjadi optimisme bukan bagi manajemen, saya pikir juga bagi seluruh pemain, karena Tuchel ini mampu meramu tim ini dengan baik. Dia kembali menggairahkan kamar ganti, itu yang paling penting. Semua pemain-pemain yang terpinggirkan oleh Lampard semua diambil, termasuk kapten kesebelasan mereka, Azpilicueta, yang juga sering duduk di bangku cadangan ketika di Lampard, tapi sekarang terus bisa bermain. Rudiger yang nyaris dijual di musim dingin kemarin akan dilepas, tapi akhirnya sekarang bisa mendapatkan tempat utama, ya, sebagai pemain belakang. Jadi terus bergantian. Andreas Christensen juga yang banyak duduk, ya, di bangku cadangan sebelumnya, dengan cederanya Thiago Silva, dia masuk menjadi pemain yang sangat dibutuhkan dalam tim. Termasuk Kurt Zouma yang akhir-akhir ini juga dimainkan. Kedatangan Ben Chilwell hampir memutus harapan bagi Marcos Alonso. Tetapi Marcos Alonso kemudian dibangkitkan kembali semangatnya, walaupun ada Ben Chilwell di sana. Dan itu adalah datang dari Tuchel. Banyak pemain-pemain yang terpinggirkan semua main. Oliver Giroud juga dimainkan. Hudson-Odoi juga ditampilkan. Jadi rotasi yang dilakukan oleh Tuchel sangat bagus. Satu demi satu pemain dia melakukan pendekatan. Ya, memang mereka agak kesulitan di depan, walaupun sana ada Timo Werner, ada Giroud dan Tammy Abraham, tetapi ini menjadi satu kendala sehingga menimbulkan suatu hasrat untuk bisa mendatangkan seorang Erling Haaland. Di sana kita tidak tahu apakah ini dia akan datang ke sana atau striker yang lain, tapi bagi saya yang penting pendekatan dengan seluruh pemain itu yang paling penting. Bahkan semua pemain sudah dicoba, ya. Kovacic bermain di sana, Jorginho, Kante juga dimainkan, Reece James, semua saling bergantian untuk bisa bermain. Bahkan Billy Gilmore juga, pemain muda juga ditampilkan di sana, ya, Pulisic, semua Mount, Mason Mount juga dimainkan, ya, Ziyech juga ada di sana. Dan ini memang penting bagi seorang pelatih sebaik Tuchel, bahwa menumbuhkan suatu semangat lagi dalam tim itu sangat perlu dan tidak membuat pemain-pemain lain menjadi frustrasi. Jadi mereka akan konsentrasi lawan, saya sudah katakan sebelumnya, lawan WBA, kemudian mereka akan bertarung melawan Porto, mereka akan kembali melawan Crystal Palace di kandang Palace setelah dari Porto, sebelum mereka terjun melawan City dalam semifinal Piala FA. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Mereka mumpung menjadi tuan rumah, kesempatan untuk bisa mengalahkan Manchester City, tapi itu pun masih 50-50. Saya pikir sangat beralasan bahwa City lagi bagus-bagusnya saat ini, juga tidak terkalahkan sejauh ini bersama dengan Pep. Bahkan City mengalahkan mereka di IPL dengan 3-1 di Stamford Bridge, tapi itu masih dengan Lampard, ya. Setelah Tuchel datang, mereka tidak pernah kalah. Mungkin Tuchel akan bisa membalas kemenangan buat mereka, tapi mereka pada tanggal 8 Mei harus ke kandang City, ke Etihad, menjadi tamu. Ini juga bisa menjadi tantangan utama. Jadi ada 2 pertemuan di Piala FA bersama dengan City, dan pada 8 Mei nantinya mereka akan bertarung melawan City. Sebelum menghadapi City di 8 Mei, mereka ada 2 pertandingan lagi, melawan dengan West Ham dalam Derby London dan melawan Fulham. Jadi kalau mereka bisa menyapu bersih pertandingan ini sungguh
luar biasa, apalagi mereka bisa mengalahkan Porto, dan ini yang ditunggu-tunggu. Mereka akan melaju ke babak semifinal dan bisa suatu hal yang sangat bagus, mereka bisa menunggu laga antara Madrid dan Liverpool karena mereka berada di bagan yang agak sedikit lunak ya dibandingkan dengan City yang berada dengan satu jalur dengan PSG dan Bayern Munchen. Jadi kalau mereka bisa ke semifinal dan kemudian menunggu salah satu pemenang antara Liverpool Madrid, ini akan menjadi satu keuntungan juga bagi mereka untuk bisa mengulangi lagi apa yang dilakukan pada 2011-2012 oleh Didier Drogba dan kawan-kawan. Kita akan menanti bagaimana sepak terjang dari Chelsea bersama dengan Tuchel yang sekarang begitu bergairah di Stamford Bridge. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Chelsea bersama dengan Thomas Tuchel. Dan Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa, ciao.